Al-ana. Al-ana itu artinya ego. Memang istilah al-ana ana dikasih al-ana. Ada lagi al-huwa. Ada lagi al-anal a'la. Ini istilah-istilah psikologi analisis Sigmund Freud. Ya, namanya al-ana al-a'la yang disebut dengan super ego. Ini istilah Sigmund Freud abad ke-19. Sedangkan Syekh Nefri itu seorang sufi ini kan abad ke-5, abad ke-6 Hijriyah ya. Ini abad ke-10 lah. Artinya kan kok begitu jauh jaraknya kok bisa menggunakan istilah yang sama. Oke deh, kita lanjutkan. Kata aku, al-ana itu artinya ego. Kata aku hanya dikatakan oleh orang yang tidak tahu diri atau ghaflah. Aku gitu. Orang yang menyebutkan aku, ini adalah aku, ini rumahku, ini anakku, ini mobilku, ku banyak aku itu hanya dikatakan oleh orang yang enggak tahu diri, ghaflah. Dan orang yang tertutup mata hatinya dari kebenaran. Ya memang sehari-hari kata aku ini enggak lepas. Selalu kita ucapkan. Ketika engkau mengatakan aku, berarti engkau terhijab dariku. Dan engkau berpaling ke arah dunia. Engkau tercabik-cabik. Segala sesuatu yang ada di dunia masing-masing menyeru kepada dirinya. Sedangkan engkau sedang dalam keadaan terlena dariku. Maka ketika engkau dapat melihatku dan ketika aku tampil di hadapanmu, maka tidak lain aku ini adalah kecuali aku. Kuciptakan segala sesuatu punya wajah. Kuciptakan wajahmu sebagai kecintaanmu terhadap dirimu sendiri. Itu adalah warisan dari hayalan ego dan egosentris. Zat itu tidak lain kecuali aku. Dan aku itu tidak lain kecuali milikku. Aku adalah yang aku ini. Aku adalah yang aku ini. Adapun hakikat buku bukan merupakan zat dan bukan objek. Semata-mata engkau adalah suatu realita dari bagian angan-angan. Disebabkan oleh caramu berpikir dan memahami. Yang mengkategorikan segala sesuatu kepada jiwa dan objek yang dapat ditangkap. Sehingga engkau setiap saat selalu mempunyai kepribadian ganda. Kepribadianmu setiap saat selalu terbelah. Sebagai yang disaksikan dan yang menyaksikan. Baina syahid wal mashhud. Kepada jiwa dan objek. Baina nafs wal maudu'. Yang teramati
Adapun hakikatmu adalah tersembunyi di balik kepribadianmu yang ganda itu. Yang ganda itu. Yang jauh lebih tinggi. Engkau bukan zat dan bukan objek. Engkau adalah ruh dari rohku. Tidak berelasi kepada apapun kecuali kepadaku. Engkau tidak dapat mengungkap hakikat ini kecuali pada saat tabir tersingkap ketika engkau melihatku. Lalu baru engkau mengalami kematian dari pribadimu yang ganda itu, yang berupa khayal itu. Lalu engkau tersadar akan hakikatmu dan engkau merupakan hakikat dirimu yang bukan berupa zat dan bukan berupa objek. Semata-mata engkau murni sebagai roh, berupa unsur elementer yang simpel. Dunia punya relasi apapun kecuali kepadaku. Tidak punya relasi kepada apapun kecuali kepadaku. Oleh karena itu, janganlah engkau mengatakan aku lagi. Melainkan yang engkau katakan, engkau adalah Tuhanku. Sekarang engkau sudah tahu bahwa ego adalah milikku dan bahwasanya engkau adalah hambaku. Tuhan berkata kepada hambanya, ketika engkau dapat melihatku, maka engkau menjadi tiada. Ketika engkau tiada, maka engkau tidak lagi meminta-minta. Ketika engkau sudah tidak meminta-minta, maka tidak perlu kausalita. Dan ketika tidak ada kausalita, maka tidak ada nasab atau koneksi. Ketika tidak ada koneksi, maka tidak ada lagi tabir yang menutup. Itulah terjemahannya. Yuk kita kaji teks ini. Kajian tekstual dari al-ana atau ego. Kalimatu ana, kalimat ana, kalimat aku. La yaquluha, tidak dikatakan kata aku illa kullu sahibi ghaflatin, kecuali orang yang lupa diri, orang yang ghafil, yang punya kedunguan. Wa kullu man kana mahjuban anil haqiqah, dan hanya dikatakan oleh orang-orang yang tertutup mata hatinya, tidak bisa melihat kebenaran. Kembali, karena yang punya hak untuk mengatakan aku adalah Tuhan. Dikatakan dalam Al-Qur'annya, la ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku, fa'budni, maka mengabdilah kepadaku. Hanya Tuhan yang berhak menyebut aku. Jadi kalau ada orang bilang aku, ya berarti orang dungu namanya. Nggak tahu diri. Kata isim atau domir, atau apa dalam bahasa Inggrisnya domir itu? Kata ganti orang, ya. Itu yang paling banyak diucapkan adalah ya aku. Atau dibandingkan dengan kalimat egosentris, egois jadinya. Ya. Itu demikian. Taqulu ana, ketika engkau mengatakan aku, wa anta mahjubun anni,
ketika itu engkau dalam keadaan tertutup, terhalangi dari aku. Wa anta munsarifun ila dunya, dan segala perhatianmu tertuju kepada dunia semuanya. Otaknya otak dunia semuanya. Tatakhattafuka al-asya kullun minha yad'uka, dan kepribadianmu akan tercabik-cabik oleh semua yang ada di dunia. Hidupmu tidak damai, tidak tenang, tidak nyaman. Habis mikirin mobil yang tabrakan, kau mikirin sawah yang gagal panen, kau mikirin istrimu yang sedang marah meminta gelang, ya, mikirin anak-anakmu yang minta sekolah kedokteran yang biayanya mahal, tetangga aja mengajak bertengkar gara-gara talangnya itu jatuh ke tanahnya tetangga. Tercabik-cabik memikirkan dunia ini. Percaya nggak? Semuanya itu hiruk pikuk dalam otakmu, ya. Sampai ketika engkau beribadah sedang sholat pun engkau tidak bisa terkonsentrasi. Dalam menghadap Tuhan engkau berdialog dengan istrimu, dengan atasanmu, dengan masyarakatmu. Dalam keadaan engkau sedang melakukan sholat, orang datang menagih utang kepada kamu, betul nggak? Dalam keadaan engkau sholat, ya engkau mikirkan bulan ini belum bayar pajak, dan seterusnya dan seterusnya, dan itu menyita waktu dan pikiran kamu. Kullun minha yad'uka ila dzati, semuanya mengajak kepada zatnya semuanya. Wa anta fi ghaibatin anni, dan engkau ketika itu tidak lagi ingat kepada aku. Fa idza ra'aitani, tetapi ketika engkau bisa melihatku, wa idza badautu laka, atau ketika aku tampil di hadapanmu, fala ana illa ana, maka tidak lain aku ini kecuali adalah aku. Fala ana illa ana, tidak ada aku kecuali aku. Tidak ada siapapun yang berhak mengatakan aku adalah, kecuali aku yang hanya bisa mengatakan aku. Karena Tuhan adalah aku. La ilaha illa ana. Ja'altu likulli syai'in wajhan. Apa saja kubuat wajah. Rumah ada wajahnya, kamera ada wajahnya, semua buku ada wajahnya. Ya, ada wajah. Wa ja'altu wajhaka, dan juga aku menciptakan wajahmu, yaitu hubbuka li nafsika, yaitu rasa cintamu kepada dirimu sendiri, mencintai dirinya sendiri. Ma wa huwa ma awrathaka wahmal ana wal anania, dan itulah yang mewariskan, yang memunculkan di dalam dirimu angan-angan ego dan egosentris. Wa madzatu illa li, tidak lain zat itu adalah hanya milikku sebagai zat. Wa mal ana illa li, dan tidak ada ego itu kecuali adalah milikku. Analladzi huwa ana, aku yang sesungguhnya adalah aku ini.
Amma hakikatuka, adapun hakikatmu, hakikatmu. Fahiya laysat bidzatin wala mawdu. Adapun hakikatmu itu bukan zat dan bukan objek. Wa innama anta waqi'un fi hadhil qismatil wahmiyah. Semata-mata engkau hanya suatu realita waqi', suatu kenyataan yang berada di dalam bagian angan-angan ini. Bisa babi tariqatika, disebabkan karena cara kamu fit tafkir, dalam berpikir, yang dimana yang menjadi sebab adalah kembali kepada caramu dalam berpikir. Wal idrak, dan caramu dalam memahami. Allati tuqassimu kulla syai'in ila nafsin mudrakatin wa mawdu'in mudrakin. Yang kau bagi, kau kategorikan semua apa saja yang ada di dunia ini antara jiwa yang teramati dan objek yang teramati. Fa anta fi kulli lahzatin muzdawijun. Sehingga dengan demikian engkau setiap saat selalu mempunyai kepribadian ganda, ya, bipolar, ya, kepribadian ganda. Anta fi kulli lahzatin munqasimun. Engkau setiap saat mempunyai kepribadian yang terbelah menjadi dua. Ila syahidin wa masyhud, sebagai yang menyaksikan dan juga yang disaksikan, sebagai penonton dan sebagai yang ditonton, sebagai yang melihat dan sebagai yang dilihat. Ila nafsin mudrakatin wa mawdu'in mudrakan, kepada jiwa yang teramati dan objek yang teramati. Amma hakikatuka, adapun hakikatmu, fa mutawariyatun, adalah tersembunyi, khalfa hadzal istiwaj, di belakang kepribadianmu yang ganda itu. Muta'aliyatun alih, yang jauh lebih tinggi kedudukannya. Fa anta lasta bidzatin wala mawdu', sehingga engkau bukan zat dan bukan mawdu'. Wa innama anta ruhun min ruhi, engkau semata-mata adalah roh, sebagai roh yang berasal dari rohku. Sebagai firman Tuhan dalam Tuhan, wa fil Al-Quran, wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Dan ketika engkau sudah kusempurnakan bentukmu secara sempurna, maka lalu kutiupkan ke dalam dirimu dari rohku. Wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Jadi engkau adalah bagian dari rohku. Engkau bukan zat dan engkau bukan objek. Fa anta lasta bidatin wala mawdu' wa innama anta ruhun min ruhi. La nisbata laka illa ilayya. Tidak ada relasi kecuali kepadaku. Wa anta la taktashifu hadhil haqiqah, dan engkau tidak dapat mengungkap hakikat ini
illa hinama yartafi'u ankal ghita, kecuali pada saat tabirmu terangkat, ketika tabirmu terbuka, lahdata ru'yati, pada saat engkau dapat melihat aku, baru engkau paham. Selama engkau tidak pernah melihatku, engkau tidak akan memahami hakikat ini. Arane wong lindur atau masih linglung. Dijak balik jemong. Ya masih linglung kan. Fatamutu an nafsika al-musdawijah al-wahmiyah, baru akan mengalami kematian kepribadianmu yang ganda itu. Wa tashu ala haqiqatika, baru engkau tersadar atas hakikatmu. Wa tajidu nafsaka al-haqiqiyah, dan engkau baru menemukan dirimu yang hakikat, yang sesungguhnya, allati laysat bidzatin wala maudu, yang bukan merupakan zat dan bukan maudhu. Wa innama mahduruhin basitatin, semata-mata hanyalah roh yang simple, roh yang bersifat elementer. Ya dalam fisika partikel juga ya, materi elementer yang tidak bermassa. Iya, seperti foton kan tidak punya massa. Ruhun basitatun jauharun fardun, merupakan inti, esa muta'alin mahaluhur, alal inqisam, satu yang tidak terbagi-bagi. Ya, satunya Tuhan bukan satu, bisa ditambah satu lagi menjadi dua. Bukan satu dibagi dua menjadi setengah. Satunya Tuhan adalah bukan satu bilangan, bukan satu matematika, tapi satu adalah sebagai kebulatan dari segalanya. La nisbata lahu illa ilayya, tidak ada relasi kecuali kepadaku. Fa anta la ta'udu taqulu ana, kalau sudah begitu baru engkau tidak lagi mengatakan aku dan aku dan aku. Selesai. Wa inna ma taqulu anta rabbi, engkau adalah Tuhanku. Wa qad alimta annal ana li wa annaka abdi, dan akhirnya engkau akan mengerti juga wahai hambaku bahwa aku adalah milikku dan engkau adalah hambaku. Yaqulullahu lil arifi, Tuhan berkata kepada orang yang sudah mengenal Allah, ya abdi wahai hambaku, idza ra'aitani fala anta, ketika engkau sudah melihat aku, maka tidak ada kamu. Kamu tidak ada. Wa idza la anta, ketika engkau sudah tidak ada, sudah bukan kamu lagi, fala talaba, maka tidak ada lagi permintaan apapun, sudah tidak lagi minta lagi. Wa idza la talaba, ketika sudah tidak minta lagi, fala sababa, maka tidak perlu adanya hukum kausalita di dunia ini. Wa idza la sababa, kalau sudah tidak ada hukum kausalita, fala nasaba, maka tidak ada koneksi dan relasi. Wa idza la nasaba, ketika tidak ada nasab atau koneksi, fala hujbata, sejak itu tidak ada lagi tabir di antara kita, terbuka semuanya.